Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pejuang Dakwah Agar. Hanya di channel ini kita akan mengetahui bagaimana perjalanan dan perjuangan dakwah seorang ustadz, seorang ustazah, seorang tengku di tengah-tengah masyarakat. Kali ini kita akan berbincang bagaimana perjalanan seorang dakwah, seorang ustazah, bagaimana apa saja rintangan yang beliau hadapi. Kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kata dakwah, menurut ustazah apa itu dakwah? Dakwah itu mengajak kita berapaan bagaimana supaya orang Ada yang sudah selesai kira-kira? lebih dekat dengan Allah. Kalau ada langsung kita ketik. Bagaimana jalan itulah yang Kalau ada langsung tujuan kita kita ketik hidup di supaya dunia. menjadi dokumen bagi kami dan nanti kita bahas di Ada di beberapa di tengah masyarakat kalau bahwa selesai langsung kita bawa di sini kita ketik terus. dikatakan dakwah itu profesi. Berarti hanya segelintir orang yang boleh menjadi pendakwah. Itu menurut ustazah gimana? Dakwah itu adalah tugas setiap muslim. Berarti Itu bukan yang profesi? sebenarnya. Bukan profesi. Dulu sebelum kita ini jadi penyuluh, artinya belum diangkat oleh pemerintah dan belum dibayar oleh pemerintah, itu kita juga tetap berdakwah karena kita dilahirkan sebagai kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi walaupun kita tidak dibayar oleh pemerintah, bukan profesi tertentu, bukan dai perbatasan yang diangkat, kita tetap berdakwah. Berdakwah ini adalah kita bekerja dengan Allah. Nanti kalau masalah rezeki itu kan Allah yang kasih. Jadi gaji itu atau bayaran dari suatu instansi itu bukanlah satu-satunya jalan rezeki. Jadi seperti itu. Sejak kapan mulai berdakwah di tengah-tengah masyarakat? Saya kebetulan santri dulunya selama 6 tahun. Nah, setelah keluar dari asrama sebagai santri, itu sudah dari santri pun kita sudah berdakwah sebenarnya. Sudah diangkat jadi bagian apa yang mengajarkan adik-adik. Kemudian setelah tamat 6 tahun juga melanjutkan bakti di sana untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah kita dapat seperti itu. Kemudian itu berarti dari usia berapa ya? Sejak kapan? Silakan dulu di sini nampingi saya biar cepat saya ketik. Usia Ada tulisan dengan pensil. Kalau saya usahakan baca 18 tahun itu sudah mengajar. Sudah maksudnya kalau mengajar saya itu ini pun bukan baca. bagian Sama dari jadi biar Anda yang baca saya ketik cepat. Menjadi Ya. dari sekian tahun sudah mulai berdakwah, menurut ustazah keberhasilan seorang pendakwah itu bagaimana? Keberhasilan seorang dai itu adalah tadinya saya berpikir ketika saya didengar oleh manusia, karena berdakwah pada waktu itu hanya orang-orang yang mau. Jadi kebetulan karena mereka mau, itu pun menjadi keseharian kita. Jadi ketika mereka senang dengan kita, dengan apa yang kita sampaikan, kemudian ada perubahan dalam sikap pribadi, perilaku, itu menjadi sebuah keberhasilan lain. Iya. Yang sebenarnya berhasil itu adalah ketika kita bertahan dalam dakwah. Iya. Rintangan sebagai penyuluh, sebagai pendai, rintangan. Kalau kita di Aceh Besar, rintangannya tidak terlalu serius. Hanya pernah pengalaman ya dicurigai, apalagi setelah tsunami itu kan banyak NGO yang datang bawa sesuatu seperti itu. Nah, ketika kita hanya
sebagai dai yang tidak membawa material benda yang bisa dibagikan seperti itu dicurigai mengambil manfaat dari mereka. Ya. Nanti mungkin menjual dakwah untuk dibayar gitu. oleh pihak lain, menjual mereka data-data segala macam untuk manfaat pribadi seperti itu, sampai pernah diteror di HP. Pernah diteror itu waktu saya di Kecamatan Darul Imarah, jadi di Kecamatan Darul Imarah itu penduduknya sangat padat, banyak pendatang juga ya Pak ya, banyak pendatang juga, orangnya pinter-pinter. Mungkin karena itu dan itu bukan salah mereka, karena memang banyak juga pihak-pihak yang mengambil manfaat dari kondisi yang terjepit seperti itu. Jadi kan sebenarnya kalau di Aceh ini saya lihat bukan seperti daerah lain. Misalnya kalau di daerah lain itu ada ustazah yang keliling-keliling dan itu disorot di media. Kalau di Aceh, selama saya di Aceh selama saya pulang ke Aceh itu tahun 2008 sampai saat ini saya belum pernah melihat seorang ustazah disorot gitu. Padahal kan kalau kita pikir-pikir sebenarnya untuk seorang ustazah sebenarnya dia lebih gampang misalnya menjelaskan masalah haid misalnya. Dia lebih gampang karena kondisional, dia pun merasakan. Berbeda dengan ustaz, walaupun cerita haid itu seperti ini misalnya, dia tidak merasakan. Itu kira-kira menurut kakak apa permasalahannya sehingga para ustazah ini tidak mau disorotkah atau memang tidak ada itu? Seperti apa? Jadi pernah ada diskusi seperti ini ya di sebuah pertemuan perkumpulan perempuan. Nah, di sana sempat dibahas bahwa yang terjadi adalah kalau di Aceh itu kan disebut tengku-tengku inang. Iya, betul. Tengku inang itu sering menghilang ketika dia menjadi inang tengku. Nah, itu bahasa istilahnya. Iya. Jadi ketika dia diambil istri oleh tengku, itu seringnya dia sudah tidak berkiprah lagi dalam dakwah. Bukan tidak ada juga. Ada juga dan itu bertempat ya, tidak keliling. Jadi nanti ada dibangun sama suaminya balai pengajian, majelis taklim. Jadi lebih seringnya Tengku Inang itu sudah bertempat untuk pengajian. Jadi pesertanya yang nanti datang ke tempat itu, bukan ustazahnya yang keliling-keliling. Bukan keliling, akan ada sebagian tengku dijadwalkan di daerah sana. Iya. Dijadwalkan. Kayaknya kalau seperti Jarang, itu kan ya? jarang. Iya. Dan bahkan saya tidak pernah melihat di daerah saya khususnya. Mungkin kalau dari saya sejak itu lulus kuliah pulang ke kampung itu 2008 sampai saat ini bahkan belum pernah ada melihat kajian itu seorang ustazah itu misalnya bawa kitab membahas toharoh misalnya itu dengan sesama perempuan itu nggak ada gitu. Jadi mungkin seperti yang ustazah bilang tadi bahwa ketika mereka menikah dengan seorang tengku maka ya sudah terbatas geraknya dan mungkin karena suami juga melarang mungkin. Oke Kak, terakhir pesannya banyak para sahabat mungkin pejuang dakwah agama yang ada di rumah ingin menjadi seorang pendai. Karena terbelenggu tadi seperti yang kita bicarakan tadi Kak. Ada orang memang beranggapan bahwa ini profesi gitu. Kalau misalnya masalah agama udah ustaz itu aja gitu. Bahkan muncul dari bahasa lisan dari seorang mahasiswa Kak bahwa itu bukan jurusan saya gitu. Ketika ditanya masalah agama itu bukan jurusan saya. Saya jurusannya kimia gitu. Padahal dia seorang muslim gitu. Nah, seolah-olah terjadi pengkotakan.
Kalau urusan agama itu ya jurusan agama. Padahal kan setiap mukallaf itu sudah dibebani hukum sama. Bukan mesti si A jurusan agama harus dia yang dibebani hukum gitu. Ya. Ini bagaimana Kak? Ini sebenarnya bukan penutup. Iya, Jadi bukan ini harus ada harus ada diskusi khusus karena penyakitnya penyakit sudah lama. Kita Sudah memang lama. sudah dikotakkan. Iya. Jadi karena kita sistem pendidikan setelah penjajahan itu kita memang dikotakkan. Agama-agama seperti itu memang sudah ditanamkan. Oh, yang agama misalnya dia mengejar dunia segala macam. Kita sudah dibuat pengkotakan sehingga di sistem pendidikannya pun kalau jurusan apa tidak ada pelajaran apa seperti itu. Iya. Tapi dari diri kita sendiri sekarang kan zamannya sudah beda. Beda Kak, ya, betul. Sudah mudah mengakses ilmu segala macam. Jadi ayolah sama-sama kita kembali. Jangan mau diatur oleh orang lain. Jangan mau. Ayolah kita berubah seperti itu. Kita kembali kepada fitrah kita. Seorang muslim yang seperti kata Ustadz tadi, kita sudah dibebani hukum dan kita harus mengerti dasar-dasar kewajiban kita itu, jangan sampai terbengkalai seperti itu. Oke saja, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sukses terus sebagai saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.